Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin wa jannat arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kepada keampunan Allah dan surga yang itu seluas langit dan bumi, disediakan buat hamba Allah yang bertakwa. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Sahibul bait yang mulia, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, pada kesempatan sore ini saya ingin mengajak kita untuk mendiskusikan satu topik yang insyaallah terkait dengan tarbiyah Ramadaniyah kita, di mana saya ingin menyampaikan satu, bahwa output yang diinginkan Allah dari Ramadan itu adalah takwa. Takwa itu selaras dengan pada puncaknya adalah kita back to nature atau back to fitrah, kembali kepada aslinya kita. Pada saat pertama sekali Allah menurunkan kita atau memberikan penjelasan atau pembebanan kepada kita sebagai seorang manusia, yaitu dengan mandat sebagai hambanya. Perlu saya sampaikan bahwa sebelum kita lebih jauh, bahwa harga diri atau harga besar kita di hadapan Allah itu adalah surga dan ridho Dia. Dan kalau ada manusia yang masih menetapkan harga dirinya lebih rendah dari ini, pasti tidak lebih tinggi dari ini, maka percayalah dia tidak akan bisa sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama sekali, agenda besar dalam hidup kita itu harus dimulai oleh penetapan harga pasar kita. Karena kita akan melakukan aktivitas kemanusiaan di tengah orang banyak. Ya. Apa yang saya maksud dengan harga pasar kita, yaitu harga jual kita. Sehingga sebenarnya ketika nanti kita beraktivitas dalam kehidupan manusia, kita sudah menetapkan bahwa kita hanya punya satu harga, yaitu surga, tidak yang lain. Apapun pekerjaan kita, apapun posisi dan fungsi kita, bahwa peran saya sebagai ayah di rumah saya, di hadapan anak-anak saya, itu taruhannya adalah surga saya. Bahwa peran saya sebagai suami di rumah saya terhadap istri saya, itu taruhannya adalah surga saya. Karena Allah mau di semua peran hidup kita itu, kita harus muncul sebagai orang yang layak surga. Ya. Jadi kalau saya gagal berperan sebagai suami, maka berpeluang besar, bahkan bisa dipastikan saya tidak akan bisa masuk surga langsung. Allah tidak meminta kita sepotong-sepotong, tidak bisa nu'minu bi ba'din nakfuru bi ba'din. Beriman kepada yang sepotong, kemudian kafir pada yang sepotong. Saya menjadi ustadz, berhasil, orang senang, orang suka, orang banyak berbuat baik karena sebab mendengarkan tausiah saya, menyentuh ke dalam hatinya, tapi saya gagal jadi suami di rumah. Artinya istri saya selalu mengeluh dengan peran saya sebagai suaminya, di mana saya tidak bisa menjalankan hak saya dengan benar seperti yang Allah mau, maka itu sama saja saya juga masih disebut sebagai orang yang belum layak surga. Di Ramadan ini Allah mau memposisikan kita untuk bisa layak surga. Dan untuk bisa layak surga, kita harus bisa melihat irisan-irisan dalam hidup kita. Ya, apa yang saya maksud irisan-irisan adalah irisan fungsional, peran. Abdul Latif Khan. Saya belum kenalan sama ibu-ibu mungkin. Nama saya Abdul Latif Khan. Ya, saya mohon izin tadi sama Pak Dokter, saya bawa 3 dari 9 orang anak saya dan 2 orang teman saya yang nyetir, karena tadi saya baru balik dari Lok Sumawe. Begitu nyampe mandi asar, muter lagi kemari gitu. Jadi alhamdulillah ada yang bantu saya nyetirkan. Oke, baik. Saya adalah ayah dari 9 orang anak. Saya adalah ayah yang layak surga ketika 9 orang anak itu menyatakan merasakan kepuasannya menjadi anak di hadapan saya atau menjadi anak bagi saya. Mereka puas, kalau bahasa kerennya istilahnya ada satisfactory, ada kepuasan yang mereka dapatkan dari ketika saya menjadi ayah mereka. Tapi yang saya maksudkan kepuasan itu bukan dalam arti kata nafsu.
Kepuasan itu adalah ketika mereka tidak bisa menolak pada nurani mereka bahwa semua hak mereka sebenarnya sudah saya berikan secara lillahi ta'ala. Itu yang dilakukan oleh Nabi Nuh terhadap anaknya. Walaupun anaknya itu dia tahu betul adalah anak yang durhaka sama dia, bahkan durhaka sama Allah, dan sudah dalam posisi diazab Allah. Jadi bukan sedang akan, tapi sudah sedang dalam posisi diazab Allah. Nabi Nuh tetap menjalankan perannya sebagai seorang ayah, sehingga dia mengatakan, ya bunayyar kam ma'ana. Dia masih mengajak, wahai anakku, naiklah kemari. Kenapa dia masih mengajak? Karena memang tugas dia itu. Nanti kalau dihisab itu anak dan ditanya kepada Allah, apakah ayahmu ini tidak mendakwahimu? Maka dia pasti akan menjawab, ya, ayahku mendakwahiku, cuma aku yang memang tidak mau. Itu yang saya maksud orang tua layak surga. Suami layak surga juga seperti itu. Pedagang layak surga juga seperti itu. Nah, ada yang menarik yang mulia jamaah, bahwa saya selalu mengatakan negeri ini sebenarnya sangat berkepentingan dengan Ramadan. Kalau saja presiden kita tahu luar biasanya keuntungan Ramadan, saya yakin dia tidak ngerepotin kita di urusan wacana Islam Nusantara. Dia akan lebih mengajak kita untuk, saudara-saudara, saya sudah anggarkan sekian triliun pada APBN agar Ramadan Anda tahun ini harus berhasil. Kenapa? Karena negara butuh manusia bertakwa di negeri ini. Karena negara butuh manusia dengan kualitas satu merek. Apa itu? Kualitas takwa. Nah, persoalannya apa itu takwa? Itu yang jarang kita mampu terjemahkan. Ini mohon maaf saya ambilkan poin-poin ini satu demi satu secara tajam. Seringkali kita mendengarkan kata takwa itu terjemahnya, Bapak-bapak, saudara-saudara, adalah kita menerima perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Normatif sekali. Saya mau bawa takwa itu dalam lapangan bisnis. Seorang pejabat pemerintah, buatlah dia wali kota, buatlah dia gubernur, buatlah dia presiden, buatlah dia menteri atau siapapun yang punya kewenangan memberikan proyek kepada siapapun. Saya mau tanya sama kita semua, mungkin kita pernah dengar, apakah proyek bisa diambil dengan hanya melakukan persyaratan administrasi saja? Saya kalau mau mengambil proyek pemerintah, maka saya harus setor dulu mungkin 15%-nya, saya harus setor dulu mungkin 35%-nya. Bahkan saya pernah jadi anggota dewan, Pak. Saya pernah ditawarin orang yang ingin mengambil proyek buku ajar. Dia datangi saya, dia datang ke rumah saya, dia bilang sama saya, Ustadz, kalau memang proyek ini goal, saya siap memberikan 55%-nya untuk Ustadz, 45%-nya untuk kami. Jadi saya bilang, apa maksud 55% itu? Jadi sebenarnya harga buku itu berapa? Saya mau tanya kepada Anda, apakah yang 55% yang Anda sebutkan, Anda tawarkan kepada saya, itu masuk dalam kategori suap atau tidak? Oh tidak, ini bahagian dari fee kerja dan sebagainya. Oke, kalau bahagian dari fee kerja, Anda harus berikan kepada saya, berhasil atau tidak itu. Tapi kalau bicaranya saya harus berhasil baru Anda memberikan, maka itu suap namanya. Dan mampukah saya bertakwa? Nah itu dia. Bisa nggak saya menjadi seorang pejabat dan pejabat bertakwa yang saya akan hanya memberikan proyek itu kepada orang yang punya kapasitas, bukan orang yang bisa memberi lebih kepada pribadi saya. Dan sama juga si pejabat, apakah dia hanya akan mengambil, si pengusaha ya hanya akan mengambil proyek yang dia tidak perlu menyuap. Saya mohon maaf karena saya ingin menyampaikan, itulah takwa. Takwa itu bukan cuma sekedar kita tidak makan dari tadi pagi sampai sore ini, dan sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Takwa itu bukan sekedar kita tidak minum dari pagi sampai sore ini, dan sebentar lagi kita akan minum. Takwa itu bukan menunda makan dan minum, tapi takwa itu bagaimana dari saat kita puasa, bahkan di saat kita berbuka puasa nanti, kita bisa menunjukkan kualitas kita sebenarnya. Kualitas takwanya seorang perempuan.
di mana dia tahu betul bahwa dia punya tubuh yang cantik, dia tidak akan mempertontonkan kecantikan tubuhnya itu kepada siapapun, karena Allah melarangnya. Jadi seorang yang memulai motivasi hidupnya atau hidupnya dari mulai pernyataan bahwa aku tidak kerjakan ini bukan karena aku tidak mau. Maaf cakap, Nabi Yusuf alaihissalam ketika ditawari oleh Zulaikha untuk berzina, Zulaikha itu sudah usir pembantunya, sudah siapkan tempat di mana tidak ada lagi orang di rumah itu. Kemarilah wahai Yusuf. Quran menceritakan Yusuf sebenarnya punya keinginan. Siapa yang mengatakan Yusuf tidak tertarik? Yusuf laki-laki normal. Zulaikha itu perempuan yang masih berada dalam kematangan usianya, dan dia kaya, dia cantik, dia merawat tubuhnya, dia bukan pelacur, dan dia mengajak Yusuf untuk bergaul. Yusuf normal. Tapi apa yang membuat Yusuf tidak mau? Jawabannya satu: aku takut kepada Allah. Dan itu takwa. Takwa itu bukan aku tidak mau, tapi karena Allah melarangku. Kalau minuman ini saya pegang sekarang. Apa yang membuat saya tidak minum minuman ini sekarang? Bukan karena saya tidak haus, tapi Allah melarang saya minum. Itu takwa. Nanti ketika Allah mengatakan boleh minum, saya akan minum. Tapi Allah ketika mengatakan boleh, Dia tidak membenarkan kita untuk mubazir. Dia tidak membenarkan kita untuk musrifin, berlebihan. Dia tidak mau. Dia akan ingatkan sama kita, kalau kau sudah punya kelebihan, jika aqua yang kau sediakan itu hanya untuk minummu, tapi ternyata kau sendiri yang minum, yang kau sediakan ada 40 gelas aqua, maka carilah 39 lainnya orang untuk bisa minum itu. Itu model bertakwanya Ibrahim alaihissalam. Kalau sudah banyak orang bilang kita kerja cari makan, baik. Kalau sudah makan terpenuhi, lantas kelebihan uang untuk apa? Oke Pak, saya akan beli tanah. Baik, tanah dibeli untuk apa? Saya mau tanam. Oke, tanam. Baik, setelah panen, panennya untuk apa? Saya akan jual. Baik, setelah dijual duitnya untuk apa? Nah, ketika seorang menggunakan, maaf ya, rezeki yang Allah kasih hanya habis pakai dalam kehidupan dunia, dia tidak akan dapat bagian di akhirat. Teori orang bertakwa ketika dia punya kekayaan, dia harus memikirkan, bisa nggak kekayaan ini kerja untuk keselamatan akhiratku? Bisa nggak duitku, mobilku, tanahku, rumahku dan semuanya itu bekerja untuk kehidupan akhiratku? Kalau ada teori cari makan atau cari duit yang dikembangkan oleh Tung Desem, dia bilang apa? Suruh duitmu kerja, bukan kau yang kerja cari duit, tapi duit kerja cari kau. Nah, kalau demikian bahasanya, maka takwa itu mengajari kita untuk apa? Bahwa tidak boleh ada rezeki yang diam dan tidak berdaya untuk akhirat kita. Ibu punya tas, sudah nggak kepake, disimpan dalam lemari. Untuk apa? Bapak punya baju. Baju ini dulu belinya waktu sedang ke Paris, terus sekarang nggak dipakai karena sudah sempit. Untuk apa di lemari? Orang bertakwa, dia tidak ingin membiarkan pakaian itu diam dalam lemari. Dia akan memikirkan cara bagaimana itu berdaya. Maka orang bertakwa itu bukan orang yang diam, dia orang yang berdaya. Ini pertama. Tadi saya mengatakan di awal bahwa harga diri kita adalah surga. Bapak Ibu yang mulia, ini susah kali ceramah sama orang yang sedang mau berbuka ini. Kenapa? Karena wajahnya itu susah diajak untuk tersenyum. Yang saya perhatikan dari tadi, wajahnya tegang semua ini. Saya pikir fokusnya sedang menunggu suara azan yang paling sayup pun kalau bisa itu akan terdengar itu. Ya, ini mohon maaf, saya sekedar mencandain ibu-ibu saja ini. Dari tadi saya lihat wajahnya begitu tidak ada warna yang lain, tapi warna orang yang lapar ini sepertinya. Baik, saya balik kepada cerita kita. Tolong perhatikan saya. Ketika kita bicara bahwa harga diri kita surga, sebenarnya yang bisa memahami surga itu nafsu. Dan itulah kenapa di dunia atau dalam Ramadan ini yang dilatih itu nafsu. Dan bukan cuma nafsu makan, bukan cuma nafsu minum, nafsu. Dan kalau mau dipelajari pada Quran, ada disebut dengan istilah hubbus syahawat, kesenangan kepada cinta kepada kesenangan. Minan nisa, kalau laki-laki perempuan, wal banin, anak, wal qanatiril muqantarah minaz zahab wal fiddah,
Sekarang banyak orang bangga bisa punya batu akik aneh. Apalagi kalau dia sudah bisa koleksi batu akik harga 2 miliar. Padahal kalau dia sudah punya batu akik harga 2 miliar, apa? Ada apa rupanya? Terus ini lain Ustaz, ini begitu disepuh, ketulisan Allah itu muncul. Terus apa hebatnya? Oh kalau saya terus beda Ustaz, karena batu akik ini sudah digesekkan ke batu Ka'bah. Apa hebatnya? Terus kalau sudah digesekkan ke batu Ka'bah, kita sudah jamin masuk surga. Terus kalau kita sudah punya batu akik harga 2 miliar, terus artinya Allah, malaikat pun segan sama kita? Kan tidak ada kan? Nah ini yang dimaksud dengan hubbus syahawat, kesenangan kepada, cinta kepada kesenangan. Ada banyak orang yang dia bangga punya mobil, saya punya Lamborghini, saya punya ini, saya punya itu, dan saya punya sekian, maaf, showroom atau garasi rumah saya itu seperti showroom besar. Ada manusia di muka bumi mobilnya 7.000. Bukan mobil-mobilan, mobil. Bukan mobil biasa, mobil-mobil ternama dari semua era dan semua zaman. Tahu Bapak siapa yang punya? Sultan Hasan Bolkiah. Saya berpikir kalau saya jumpa, mungkin pertanyaan pertama yang akan saya tanya sama dia, untuk apa dia koleksi mobil gitu banyak? Islam punya teori, kalau mengembangkan kekayaan, teori Islam dalam mengembangkan kekayaan, bahwa kau harus siap menjadi orang yang diserahi amanah oleh Allah untuk menitipkan harta kepada orang susah. Karena setiap bertambah kekayaan kita, bertambah kewajiban kita untuk memberikan kepada orang susah. Teori Allah kayanya luar biasa. Kalau cuma sekedar dunia, Allah bilang apa? Di mataku dunia itu seperti sayap nyamuk. Dan kalau kalian bangga dengan kekayaan dunia, kalian celupkan tangan kalian ke dalam lautan, sisanya, sisa air yang ada di telunjuk kalian itu, itulah kesenangan dunia. Sementara lautan itulah surga. Allah tidak pernah menghargakan kita dengan apa yang kita capai di dunia ini dalam bentuk perolehan material. Karena mohon maaf, saya sama sahibul bait, rumah ini besar. Beliau berapa lama tinggal di rumah ini? Seumur hidup. Apakah ini hak milik? Tidak, ini hak pinjam sama Allah. Ada yang bisa bilang ini hak milikku? Tidak, ini hak pinjam. Dan hak pinjam ini akan Allah bayar kalau ini sering-sering ada acara begini. Saya bukan mengatakan, maksudnya bukan harus majelis taklim saja. Bisa saja pengajian, bisa saja menyantunin anak susah, bisa saja ngasih makan orang. Pokoknya rumah ini diberdayakan. Cuma rumah sebesar apapun, kata Nabi dalam satu hadis, itu di mata Allah sama seperti kuburan kalau tidak ada orang baca Quran dan tidak ada orang sholat di dalamnya. Bill Gates itu rumahnya luar biasa besar, tapi mata Allah itu kecil itu. Bahkan dunia dengan semua kekayaannya, repot kalau cuma bahasanya begitu. Sekarang ibu kalau punya mimpi jalan-jalan kemana? Hawaii, Maldives, Bali, mau keliling dunia, silahkan cari tempat yang paling indah. Silahkan datang ke semua tempat terindah di muka bumi. Silahkan bermimpi punya kekayaan, semua kekayaan di muka bumi. Kata Nabi, kalau kita bisa melaksanakan sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, maka itu jauh lebih mahal harganya daripada dunia dan isinya. Ya, satu negeri, kita bilang negeri atau kota paling makmur di muka bumi mana? Dubai. Oke, ada orang yang bisa punya rumah, bukan cuma rumah, dia punya areal dengan semua kekayaan gemerlap yang dimiliki oleh Dubai. Dubai itu masih kecil. Kita tambah New York, kita tambah Washington, kita tambah semua kota-kota besar di muka bumi. Bahkan bumi ini seluruhnya dengan semua kekayaannya, itu masih jauh lebih mahal kalau kita sanggup 2 rakaat sebelum subuh. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh? Bukan orang biasa. Untuk bisa mengerjakan itu tidak harus punya pangkat, tidak harus punya gelar kesarjanaan sampai S4, S3, S2 atau S berapa. Tidak harus punya strata ekonominya harus mapan dulu, tidak. Untuk bisa sholat tahajud ukurannya bukan orang itu harus sudah tua dulu, ukurannya orang itu penghasilan harus sekian, tidak. Untuk bisa semua itu ukurannya adalah takwa. Dan untuk bisa membangun takwa, kita harus membangun kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, kalau kita pergi sholat,
Kita boleh pakai baju apa saja, tapi tidak boleh melakukan improvisasi gerakan. Seperti orang-orang di Blitar yang ke Blinger kemarin. Mereka sholat tarawih 23 rakaat tuntas 7 menit. Ya, kalau ada orang tanya sama saya, Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz? Dhalalun mubin. Itu adalah kesesatan yang nyata. Walaupun kabarnya itu di pesantren rupanya, bukan di kampung orang tolol itu. Jadi ternyata untuk bisa bertakwa, ukurannya bukan pintar, tapi beriman. Beriman itu ada 2 wilayah. Tadi saya singgah di satu toko, ada orang yang dia senang sama jin. Terus dia bilang, bagaimana pandangan Ustadz tentang faith freedom? Dengan siapa tadi dia sebut namanya, saya bilang, Jil bagaimana? Itu orang munafik, saya bilang. Dan dia mengawali, saya tidak kenal beliau berinteraksi dengan saya, dan dia mengawali mengatakan, saya senang dengar ceramah Ustadz karena ceramahnya tidak mengklaim, tidak menghujat dan sebagainya. Oke. Ya. Nah, beragama Mas, saya bilang sama dia tadi ini Pak, beragama itu tidak melulu berpikir. Beragama itu harus diawali menerima walaupun kita belum sanggup memikirkannya. Kebenaran itu tidak relatif. Karena kalau ada orang mengatakan kebenaran itu relatif, maka pernyataan itu pun relatif. Sehingga dia terjebak pada relativitas, dan itu salah. Al-haqqu min rabbik, itu bahasa Quran. Kebenaran itu dari Allah. Wala takunanna minal mumtarin, dan jangan kau ragu. Kalau dia dari Allah, apa yang datang dari Allah? Al-Quran. Bagaimana sikap kita menerima Quran? 2 hal. Pertama, boleh kau ikut memikirkan ketika dia berulang-ulang bilang dalam Quran, afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala tatazakkarun. Tapi ada wilayah yang kita nggak usah berpikir, karena dia memang suruh kita percaya, karena itu wilayah hebatnya dia. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu nggak usah urusanmu, itu urusanku. Dan itu kenapa aku lebih dari kalian, supaya kalian percaya sama aku. Siapa yang percaya di wilayah ini, aku bisa bantu kalian. Saya saksinya, seorang ayah bicara kepada saya tentang anaknya yang kecelakaan dan sudah sangat kritis di ICU, tidak bergerak. Dokter keluar, orang tuanya mana? Saya Pak. Oke, sini, silahkan. Kami tidak berdaya lagi, kami tidak tahu apa yang kami buat, semua sudah, tapi kondisinya sangat kritis. Silakan Anda menjumpai anak saya dan lakukan apa saja. Dia pegang tangan anaknya. Orang yang memiliki ilmu sudah tidak berdaya lagi. Dia bilang, diajak bicara itu anak, wahai anakku, dokter bilang bahwa peluang hidupmu tipis. Ayah masih ingat kau pernah menceritakan cita-citamu. Anak ini SMA. Ayah masih ingat. Dan ayah yakin kau pasti akan mencapai cita-citamu. Dan ayah yakin kau tidak akan mati di sini. Ayah tidak tahu bisa buat apa nak. Ayah cuma ajak, yuk sama-sama kita baca Fatihah. Ibu, Pak, belum selesai Fatihah dibaca, ini tangan yang digenggam ini bergerak. Dia panggil dokter. Dokter, anak saya bergerak. Dokter datang, periksa semuanya sambil melihat dengan agak aneh ke si ayah tadi. Terus mengerjakan, dan saya singkat cerita, anak itu hidup sampai sekarang. Saya ketemu juga seorang ibu yang dokter bilang, ini bukan anak, tapi ini penyakit, kita harus korek. Ibu sudah naik ke atas meja operasi. Dokter sudah pegang alat operasi. Ketika sudah bismillah, dia pegang tangan dokter. Dok, mohon maaf, saya tidak jadi. Kenapa? Nurani saya mengatakan ini anak. Walaupun dokter sudah periksa berulang kali bahwa ini bukan anak. Anak itu sekarang sudah kelas 3 SMP. Artinya apa? Ada wilayah. Kalau saya bilang sama seperti musibah Hercules, tidak ada orang yang merencanakan hidup bahwa besok dia akan mendapat musibah. Musibah itu adalah peristiwa yang tidak dipikirkan dan dia bisa terjadi kapan saja. Di wilayah inilah kita harus beriman kepada Allah.
Dan keimanan kepada Allah itu tidak akan membuat kita mengalami turbulensi dalam kehidupan kalau kita percaya kepada Allah. Baik, puasa ini menarik. Kita boleh pakai, presiden tidak boleh berhenti jadi presiden di bulan Ramadan. Dia harus kerja. Dokter, polisi, jaksa, hakim, pedagang, semua harus ambil peranmu sebagai manusia, dan aku mau lihat takwamu di situ. Karena kalau bulan puasa kerjaan ibu cuma di Masjidil Haram, maaf cakap, orang masuk masjid, orang salah pun bisa soleh. Tapi kalau orang keluar masjid, orang soleh bisa salah. Ramadan ini bulan puasa, di mana berpuasa kita tetap diperintahkan untuk jadi manusia dengan semua peran kemanusiaan kita, dan tunjukkan takwamu di situ. Itu yang menarik. Bisa nggak jadi hakim yang bertakwa? Pak Hakim, tolong dong, maaf, saya mau, saya pingin kali uang, saya malah butuh uang, dan sekarang persis kau meminta ini, aku sedang butuh uang, tapi mohon maaf, Tuhanku melarangku. Itu takwa. Dan itu tidak mudah. Manusia paling mudah dihadapkan pada kemungkinan bertakwa di saat dia susah, tapi sulit dihadapkan pada bisa bertakwa di saat dia sedang lapang. Pertama, di saat dia lapang. Kedua, di saat dia sudah merasa nyaman dengan posisi itu, maka dia sulit bertakwa. Makanya berapa banyak As-Sisi membangun jabatan atau karisma kepresidenannya itu di atas pembantaian terhadap rakyatnya. Maka jangankan Allah, dunia saja menghinanya. Bashir Assad seperti itu. Artinya Pak, takwa ini unik loh Pak, Bu. Ini bukan cuma bicara tiket masuk surga. Ini seperti yang disebutkan dalam surat At-Talaq dalam Al-Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan dikasih rezeki di luar dugaannya. Saya, Pak, kalau saya tanya sama Bapak rezeki itu, kalau saya bilang rezeki, terus konotasinya apa kira-kira? Uang. Itu karena udah jorok otak kita selama ini. Mohon maaf, bukan Bapak, saya yakin semua juga akan mengkonotasikan itu cenderung. Rezeki, duit, padahal bukankah rezeki kita dikasih kesempatan Allah bangun tahajud tiap malam? Rezeki enggak itu? Di saat kita sakit, di saat kita sibuk, kita masih punya waktu membaca Al-Quran. Rezeki enggak itu? Oke, kita tidak kaya-kaya amat, tapi alhamdulillah anak kita hafiz Quran, anak kita anak soleh, anak kita tidak pernah meninggalkan sholat. Rezeki enggak itu? Sekarang ini kita dibetot untuk mengira rezeki itu hanya melulu persoalan dunia. Kita lupa bahwa merasakan manisnya ibadah itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bisa kasih dari cara yang tidak kita duga. Caranya bagaimana? Yattaqillaha, takwalah. Bapak percaya ada orang bisa ambil wudu cuma separuh ini, sudah selesai tuntas dari semuanya? Percaya? Nanti silakan buka YouTube. Saya insya Allah sebenarnya bisa mempraktikkan. Nggak percaya Bu ya? Bahwa Nabi itu mengambil wudu untuk seluruhnya, dia cuma butuh 2 cekukan tangannya. Itu untuk semua. Nanti di YouTube itu ada seorang ustadz, syekh, dia praktekkan itu bagaimana cara wudunya Nabi dengan menggunakan 1 gelas aqua begini. Separuh. Tidak habis. Apakah gimana cara? Basah semua, basah. Nampak cucur air itu nampak, bukan tidak nampak. Masalahnya kita cuma tidak pernah belajar saja. Atau mungkin kita tidak terus. Nah ini penyakit. Saya mohon maaf Mas yang pakai kacamata seperti saya mau tanya, umur sekarang berapa? 27. Kalau kita sepakat, insya Allah kita deal hari ini, kita jumpa 3 tahun lagi, bahwa dalam 3 tahun ke depan antum sudah bisa hafaz Quran, yakin gak? Nah masalahnya itu, bahwa apa yang menghambat kita untuk bisa membangun takwa itu adalah diri kita sendiri. Dan itu nafsu tadi. Siapa yang menjawab? Nafsunya, dirinya.
Itu masih saya tanya hafal Quran. Saya pernah tanya orang yakin gak masuk surga, dia gak yakin. Bagaimana Allah masukkan dia surga sementara dia sendiri saja tidak meyakini dirinya? Apa mungkin kita bisa menyuruh melompat orang yang dia tidak yakin bahwa dia bisa lompat? Maka pertama sekali yang harus kita taklukkan dalam diri kita di saat kita menginginkan sesuatu adalah diri kita. Habis saya Pak, kenapa? Saya mohon maaf, saya tidak bisa lagi ambil spesialis. Kenapa? Ayah saya meninggal. Terus kiamat. Terus ketika kau mengira ayahmu lah sumber rezekimu. Terus saya mohon maaf Pak, Bu, saya tamat SD, mak saya sudah nyuruh kerja. Kemarin ketika abah saya meninggal dunia, kami bernostalgia dan saya menceritakan itu dan dia tertawa terbahak. Kenapa? Saya tamat SD, dia bilang, udah ya nggak usah sekolah, kau kerja aja. Itu tempat Wa Anu di Kedek dia, bantu-bantu dia jualan. Tamat saya SMP, dia tahan lagi saya untuk kerja lagi. Pertanyaannya apa? Dia punya 9 atau 10 orang anak, yang semuanya kalau dihitung, kalau ukuran duit yang dihasilkan olehnya, tidaklah ada satupun anaknya bisa dia kuliahkan. Tapi alhamdulillah 9 orang kami yang hidup itu 9 orang kuliah dan semuanya sudah selesai. Pertanyaannya, jangan pikirkan cara Allah mengatur biaya pendidikan anak. Kau takwa saja. Bukankah suatu waktu ketika anak itu terus dia anak ibu dapat beasiswa, pemerintah menanggung biayanya. Oh, saya tanggung biaya. Saya tamat SMA, saya berencana mau jaga masjid saja karena saya bicara sama orang tua tidak ada uang. Terus kemudian saya bilang, oke lah mak, saya setahun saya jaga masjid, nanti biaya yang saya dapatkan dari mengajar saya mau kuliah ke Medan. Tapi Allah tidak menghendaki itu. Allah menitipkan biaya kepada seorang yang mengatakan kau kuliah, sehingga tidak ada waktu jeda untuk berhenti kuliah. Itu cara Allah mengatur rezeki. Sayangnya kita kira rezeki itu urusan kita. Kalau bahasa Quran ini apa? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang atur rezeki anak-anakmu dan kalian. Kalian kerjakan saja perintahku untuk anakmu. Apa yang kusuruh? Aku tidak suruh anakmu itu hidupkan, besarkan mereka dengan kesenangan dunia. Tidak. Kenalkan dia sama aku, ajari dia mencintai Rasulnya, ajarkan sama mereka Islam. Urusan rezeki aku yang atur. Kita sudah dipertontonkan dengan anak yang dia wisuda, di mana ayahnya seorang tukang beca, dan dia wisudawan terbaik, bukan sekedar terbaik. Kalau saya tidak silap itu langsung mendapat sambutan presiden waktu itu SBY untuk kemudian memberikan peluang kuliah S2. Allah mengatur rezeki dengan cara yang dia mau. Di Ramadan ini kita sudah bisa atur diri kita untuk mengetahui kelas takwa kita kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan. Cuma saya tidak mau nanti pas buka saya masih ceramah. Ya, saya mau kita sama-sama duduk, sama-sama ngadapin makanan dan minuman, karena itu juga sunnah yang sama-sama kita tunggu. Ya, jadi kesimpulannya sederhana. Jangan pernah mengira Tuhan telah menutup peluang sama kita. Peluang tertutup jika dua hal terjadi. Pertama, kita murtad dari Islam, Allah tidak kasih peluang sama kita. Kedua, jika kita mati sebelum bertaubat, Allah tidak kasih peluang sama kita. Tapi kalau cuma kita pernah berdosa, pernah berzina, pernah mabuk, pernah mencuri, pernah korupsi, pernah segalanya, Allah pernah bilang dalam sebuah hadis melalui Nabi SAW bahwa jika kalian berdosa, dosa kalian itu ditumpuk BAP-nya. Bukan memenuhi rumah ini saja, tapi memenuhi semua punggung bumi Allah, dan sampai ke awan itu, kata Nabi, segitu banyaklah BAP-nya. Jika kalian minta ampun, Allah ampunkan. Jadi minta ampunlah sama Allah. Jangan merasa tidak mampu bertakwa kalau kemudian kita sebenarnya tidak melakukan apapun. Tadi Mas yang saya tanya, sebenarnya bisa. Saya sedang belajar juga, dan saya menemukan ada orang tua 60 tahun, dari usia 60 tahun belajar menghafaz Quran 2 tahun tuntas. Saya temukan kabak personalia sebuah perusahaan besar yang dia sibuknya super, tapi dia bisa menghafaz Quran dalam tempo 2 tahun. Bahkan itu masih hebat. Ada anak kecil yang tidak pernah dikasih kesempatan bisa melihat, cuma modal kuping dia bisa hafaz Quran di usia 7 tahun. Kita mungkin sudah sama-sama tahu itu.
Ya, semoga Allah jadikan kita orang yang tidak menuduh diri kita tidak berdaya. Tapi kita adalah orang yang meyakini bahwa Allah mempersiapkan kita dengan sebuah keberdayaan dan harus membangun sejarah besar hidup kita. Sehingga yang terbaik dari diri kita adalah kita meninggalkan catatan positif bagi zuriat kita. Saya pikir ini wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.